Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah ya. Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di masa pandemi ini kita harus pintar menjaga keadaan tubuh kita, kekebalan tubuh kita. Kan di masa pandemi ini kan lagi musimnya batuk, pilek, panas. Nah, kita harus pintar-pintar menjaga tubuh kita agar terhindar dari penyakit. Misalnya dengan makan makanan yang bergizi, banyak minum air putih ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, terima kasih. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang antonim atau kebalikan dari materi yang sudah Ibu jelaskan minggu kemarin. Ada yang ingat materi apa yang sudah Ibu jelaskan pada minggu kemarin? Betul sekali. Materi yang sudah Ibu jelaskan pada minggu kemarin adalah tentang sifat tercela. Nah, sekarang antonim dari sifat tercela itu apa? Ya, antonim dari sifat tercela itu adalah sifat terpuji. Betul sekali. Nah, ada beberapa banyak sifat terpuji yang harus kita miliki, yang harus dimiliki oleh orang lain maupun diri kita sendiri. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan 3 sifat terpuji yang harus dimiliki oleh kita sendiri maupun orang lain. Apa saja sih 3 sifat terpuji itu? Nah, pada buku kalian kan sudah dijelaskan semuanya. Nanti Ibu di sini akan menjelaskan sedikit saja pengertian, hikmah, dan contohnya saja ya. Di sini Ibu akan menjelaskan 3 sifat terpuji. Yang pertama adalah ada syukur, ada qanaah, dan ada sabar. Nah, yang pertama itu kan syukur. Kalian tahu nggak sih, teman-teman di sini ada yang tahu apa arti kata syukur itu? Ada yang bisa menjawab? Iya, betul sekali. Syukur itu adalah berterima kasih. Lebih tepatnya adalah kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang sudah kita peroleh, apa yang sudah kita dapatkan. Nah, itu ya. Nah, jadi syukur itu adalah suatu keadaan kita merasa senang, merasa bahagia, lega atas apa yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala itu kan banyak. Kita tidak bisa menghitung berapa jumlahnya, berapa banyaknya, itu kita tidak bisa menghitung. Jadi kita harus selalu bersyukur, harus berterima kasih apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah diberikan oleh orang lain kepada kita gitu. Kita harus mengucapkan terima kasih. Kita harus bersyukur, menerimanya dengan yang baik. Dalam buku kalian sudah dijelaskan bentuk rasa syukur itu ada 3 ya. Nah, bentuk rasa syukur ini lebih mengacu kepada pengertian iman. Apa itu pengertian iman? Ya, pengertian iman itu adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan amal perbuatan. Nah, di buku kalian itu kan 3 bentuk rasa syukur, ada 3 kan ya. Nah, 3 bentuk rasa syukur itu lebih mengacu pada pengertian iman tersebut. Pertama adalah al-syukru bil qalbi. Apa itu al-syukru bil qalbi? Qalbi artinya ada yang tahu? Ya, betul. Qalbi adalah hati. Jadi kita bersyukur dengan hati.
Apa itu bersyukur dengan hati? Yaitu dengan menyadari, kemudian mengakui dengan sepenuh hati bahwa nikmat yang diperoleh itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan nikmat itu sendiri kepada kita semua, ya. Yang kedua adalah al-syukru bilisan. Apa itu al-syukru bilisan? Lisan itu artinya ya, perkataan. Jadi kita bersyukur dengan perkataan. Apa itu bersyukur dengan perkataan? Bahwa bersyukur dengan perkataan dan mengucapkan secara langsung, secara jelas itu dengan perkataan kita. Seperti alhamdulillah, terima kasih. Contohnya, kita sedang bangun tidur, kita mengucapkan alhamdulillah, berarti kita sudah bisa menghirup udara lagi di pagi hari, esok hari kita sudah diberi umur yang lebih oleh Allah. Jadi kita tuh mengucapkan alhamdulillah, itu artinya kita bersyukur dengan nikmat dari Allah itu sendiri. Kemudian setelah makan, ya, setelah makan, saat kita lapar, pasti kan kita mengambil makanan untuk mengisi perut kita. Nah, setelah kita kenyang, kita mengucapkan alhamdulillah. Kita bisa makan dengan enak, bisa makan dengan baik gitu kan. Kita mengucapkan alhamdulillah kenyang gitu kan. Kemudian ada lagi yang berterima kasih. Kita mengucapkan kita meminta ke teman kita, mau minta makanannya, mau mencicipi makanan gitu ya. Kita mencicipi makanan itu sedikit, terus kemudian teman kita memberi, kemudian dikasih, lalu kita apa? Kita itu pasti akan mengucapkan terima kasih, makasih ya, itu kan biasanya begitu kan. Itu adalah salah satu contoh dari al-syukru bilisan, mengucapkan dengan perkataan kita secara langsung, secara jelas kepada teman kita maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Yang ketiga adalah al-syukru bil amal. Apa itu al-syukru bil amal? Amal itu artinya adalah amal. Jadi kita bisa artikan bahwa al-syukru bil amal itu adalah bersyukur dengan amal perbuatan. Jadi kita menggunakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah itu dengan amal perbuatan. Contohnya seperti kita menggunakan anggota tubuh yang lengkap ini dengan hal-hal yang baik, seperti tangan kita gunakan untuk membantu orang lain yang sedang kesusahan, membantu gotong royong gitu ya. Kemudian mulut kita gunakan dengan berbicara hal-hal yang baik, tidak berbicara hal-hal yang kotor. Kalian pasti suka kan kalau lagi emosi atau apa, pasti mulut kalian itu refleks mengucapkan hal-hal yang tidak baik gitu ya. Nah, itu kalian, sifat kalian itu harus diubah, karena itu bukan merupakan dari sifat syukur ya. Kemudian mata, anggota tubuh kita, mata kita gunakan untuk melihat sesuatu hal yang baik, membaca buku misalnya, bukan melihat apa itu drama Korea itu buat apa gitu. Harusnya kan kita belajar gitu ya. Kemudian contoh lagi, kita diberi rezeki lebih oleh Allah, kita sisihkan sedikit rezeki kita untuk sedekah di masjid, untuk infak gitu kan. Itu adalah bentuk rasa syukur kita menggunakan amal perbuatan gitu. Nah, adapun hikmah atau manfaat yang bisa kita ambil dari sifat syukur tadi. Nah, di sini hikmahnya adalah kita bahagia, senang dengan apa yang kita peroleh dari Allah tersebut. Kan bisa membawa manfaat bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Kemudian dengan bersyukur, nikmat kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang bersyukur nikmatnya akan ditambah berkali-kali lipat. Kemudian dengan kita bersyukur itu pasti akan disukai oleh
banyak orang. Karena apa? Karena kita itu pandai untuk berterima kasih kepada sesama. Kemudian sifat terpuji yang kedua adalah qanaah. Teman-teman di sini apakah ada yang pasti sudah mendengarkan apa itu qanaah? Nah, qanaah itu sendiri artinya adalah menerima, kemudian merasa cukup dengan apa yang sudah kita miliki. Terus sifat qanaah itu kan bisa menghindarkan kita dari sifat-sifat yang tidak puas atau merasa kurang. Jadi qanaah itu menerima dengan sepenuh hati, merasa cukup dengan apa yang sudah kita dapatkan, apa yang sudah kita usahakan. Contohnya sifat qanaah itu kita selalu merasa cukup, selalu hidup dengan sederhana, dengan apa yang sudah kita miliki itu kita merasa cukup. Kemudian tidak mudah menyerah, tidak mudah kecewa dengan apa yang sudah kita peroleh, walaupun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita itu pantang menyerah gitu. Kemudian seberapapun yang kita punya, kita merasa cukup. Kemudian kita bergaya dengan kemampuan kita, tidak hidup berfoya-foya. Kemudian ada pun hikmah dan manfaat yang bisa kita ambil dari sifat qanaah tadi. Kalian pasti sudah bisa mengetahui kan, oh hikmahnya seperti ini, manfaatnya seperti ini. Nah, dengan kita berqanaah, memiliki sifat qanaah, hidup kita akan tentram, akan damai, gitu ya. Kemudian memiliki hati yang tentram dan damai, merasa berkecukupan, selalu merasa berkecukupan. Jadi semua yang kita miliki itu menurut kita itu sudah cukup gitu, tidak merasa kurang, selalu bahagia gitu, jauh dari kata sombong dan tamak. Waktunya sudah mepet ya. Yang sifat terpuji, sabar, kalian baca sendiri di rumah. Nanti minggu depan kalau kita bertemu, insya Allah, kalau mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya, nanti Ibu akan menjelaskan lagi tentang yang sabar. Nah, ini yang sabar, materi yang sabar kalian baca dulu di rumah. Kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan, kalau Ibu bisa akan Ibu jawab ya. Alhamdulillah pertemuan kali ini sudah selesai. Alangkah baiknya kita membaca hamdalah seperti tadi, materi syukur tadi. Alhamdulillah rabbil alamin ya. Kita sudah diberi kelancaran dalam pembelajaran pagi hari ini. Kemudian selamat beristirahat buat kalian semua, buat Ibu juga ya. Ibu akhiri pertemuan pada kali ini, pembelajaran pada kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian terima dengan baik, bisa kalian mengerti dengan baik. Nah, kemudian tugas di halaman bab 1 yang halaman 12 ini, yang ABC sama esai, tolong dikerjakan buat PR di rumah ya. Nanti minggu depan setelah Ibu menjelaskan tentang sifat sabar tadi, minggu depan kita cocokkan bersama-sama. Baik, terima kasih buat kalian yang sudah mau mendengarkan penjelasan Ibu tadi. Kalau Ibu ada kesalahan, mohon dimaafkan, karena yang benar itu adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.